Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapril, dosen dari Politeknik STM Jakarta di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Jadi saya bekerja ataupun saya mengajar di program studi teknologi rekayasa otomotif ataupun disingkat dengan TRO. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk sertifikasi dosen, di mana video ini adalah menyampaikan proses saya mengajar ataupun cara saya mengajar secara tatap muka pada mata kuliah meteorologi. Jadi mengajar saya dipandu dengan rencana pembelajaran semester, di mana pertemuan dilakukan sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS. Di pertemuan itu dilakukan secara face to face, di mana komponen penilaian itu terdiri dari kehadiran, interaksi kuis, UTS dan UAS. Interaksi ataupun penilaian untuk kuis itu sebesar 30%. Dan UTS, UAS itu masing-masing sebesar 35%. Selanjutnya metode pembelajaran itu saya ada secara ceramah, tatap muka, diskusi, dan tanya jawab. Jadi metode pembelajaran yang saya lakukan itu dilakukan secara face to face, di mana saya membawa benda kerja dan alat ukur untuk dilakukan ataupun presentasi bersama dengan alat ukur. Jadi selama proses pembelajaran saya akan menjelaskan secara real time alat ukur yang saya jelaskan, dan dengan begitu adanya interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa dengan dosen, sehingga terjadi yang namanya keaktifan untuk bertanya, keaktifan untuk memahami, mengetahui ataupun menganalisis. Jadi ini adalah suatu metode di mana metode ini cukup berdampak signifikan untuk kemajuan daripada ide ataupun pola pikir mahasiswa itu sendiri. Karena interaksi, sometimes seorang mahasiswa kalau secara teori mendengarkan saja itu mungkin akan menjadi monoton. Tapi di sini karena adanya akomodir STM Jakarta untuk menyediakan alat ukur, itu berdampak signifikan untuk perkembangan dan proses belajar mengajar. Dan selanjutnya ini adalah satu penilaian bagi saya juga, bagaimana untuk menyampaikan secara proses belajar mengajar ini terjadinya interaktif. Student yang interaktif itu akan mendapatkan suatu value added tersendiri buat penilaian selanjutnya. Tapi base score-nya adalah kuis, UTS dan UAS. Seperti itu. Jadi output daripada rencana pembelajaran semester itu CPMK-nya ada 8, di mana yang pertama itu adalah mahasiswa mampu memahami meteorologi, istilah pengukuran teknik dan istilah pengukuran teknik. Baru yang CPMK kedua adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dan mampu menerapkan teknik pengukuran geometri, dimensi dan toleransi. Yang selanjutnya mahasiswa mampu memahami mengoperasikan alat ukur dan pemakaian alat ukur linear langsung dan pengoperasian mikrometer. Dan sub CMK 4 atau pertemuan ke-7 dan 8 itu mahasiswa mampu melakukan pengukuran secara presisi, terakurasi dan mengurangi tingkat error dalam pengukuran. Setelah UTS masuk ke sub CMK 5, di mana mahasiswa mampu menerapkan konsep standar ISO dan ASME.
Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan metode pengukuran dan estimasi ketidakpastian. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan prosedur kalibrasi dan toleransi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis proses pengukuran pada tingkat bidang kerja. Artinya dari CPMK itu terdapat 4 level yang kita kategorikan sebagai SKKMI, di mana level pertama adalah mengetahui, level kedua adalah memahami, level ketiga menerapkan, dan level 4 adalah tadi 3 adalah menerapkan, 4 adalah menganalisis. Jadi meteorologi, mata kuliah meteorologi ini outputnya adalah sangat menarik karena mahasiswa itu mampu pada akhir pertemuan, yaitu mahasiswa mampu menganalisis. Artinya yang tadi saya katakan bahwasanya face to face antara pertemuan face to face, saya membawa benda kerja dan alat ukur. Jadi pada pertemuan akhir saya bawa benda yang mereka secara personal satu persatu gitu, ataupun melakukan pengukuran secara pribadi di kelas. Mana kelas saya ini saya konsep tidak ada yang namanya pekerjaan rumah, dilakukan di kelas real time. Jadi benda kerja itu diukur berapa diameter dalamnya, berapa diameter luarnya, terus berapa kedalamannya. Mereka mampu menganalisis secara presisi. Tapi sebelum melakukan itu, mereka harus paham tentang kalibrasi. Itulah hal-hal yang penting sebagai output daripada pembelajaran meteorologi di kelas saya. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua untuk pembelajaran meteorologi ataupun pengukuran presisi. Jadi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Telah mulai. Doa selesai. Oke. Karena ini adalah pertemuan kedua, jadi kita flashback ya. Pada pertemuan pertama itu adalah tentang historical, standar, contoh-contoh standar bagaimana penggunaan alat-alat ukur dan sebagainya, kan seperti itu. Jadi sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwasannya standar untuk pengukuran itu sangat penting. Biar apa aja, nanti mungkin udah saya pelajari dan mungkin nanti akan lihat di catatan masing-masing di minggu lagi ya. Oke. Jadi baseline topiknya adalah yang pertama untuk introduction cooling meteorology, itu yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan sekarang kita akan masuk ke main measuring tools. Main measuring tools ini kita akan pelajari saat ini adalah satu benda alat ukur, yaitu parameter kaliber ataupun sigma ataupun delta Solomon, ya kan? Jadi output ataupun jadi apapun yang dibilang outputnya, kalau misalnya kita lihat di sini, itu based on the RPS, yang mana nanti outputnya ada 4 level. Yang 4 level itu yang pertama adalah ini output sampai akhir ya, mulai dari awal sampai akhir. Output yang pertama adalah untuk memahami ataupun mengetahui. Setelah itu yang kedua, level kedua adalah memahami. Level ketiga adalah untuk menerapkan, dan level keempat itu adalah menganalisis. Jadi output based on the RPS untuk mata kuliah ini adalah untuk sampai tahap menganalisis. Jadi untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua setidaknya mengetahui dan memahami. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, sorry, ini ada isu. Oke, kita lanjut. Ini history of meteorology. Jadi kalau misalnya di zaman kuno atau Mesir, zamannya Firaun ya, itu ada yang namanya qubit. Ya, kita mengulas lagi lah, mungkin flashback lah. Qubit itu maksudnya
adalah satuan yang digunakan untuk masa-masa Firaun 3000 sebelum Masehi. Itu kubit digunakan. Jadi kalau misalnya disebutkan bahwasannya anyone who neglect or forget to calibrate at the standard unit of length of ripple ones is threatened with the death penalty. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya dulu ya, masa-masa Firaun, ini historikalnya ya, masa-masa Firaun, kalau misalnya seseorang yang lupa untuk kalibrasi, setiap bulan purnama hukumannya adalah hukuman mati. Sekarang kan enggak ya kan? Sekarang paling kemungkinan kalau misalnya Anda ada kerja di perusahaan mungkin dipecat. Kalaupun Anda punya sebagai owner, ya kan, paling-paling konsumennya lari ataupun nggak akan datang kembali gitu kan, ataupun nanti kena penalti atau bayar denda segala macam. Tapi belum masuk Firaun, nggak ada cerita hukumannya mati kalau lupa kalibrasi. Oke, jadi kalau misalnya kubit ini ya, satu kubit ini dia sama dengan 18 inch, satu hands 4 inch dan satu kaki adalah 12 inch. Kalau misalnya kubit dan hands ini tidak digunakan lagi, dia tidak digunakan lagi sampai sekarang. Tapi kalau misalnya kaki, hitungannya satu kaki gitu kan, itu masih digunakan beberapa negara. Contoh Amerika, ya kan, Inggris, Kanada, dan negara-negara persemakmuran. Termasuk Malaysia juga negara tetangga. Tapi dia ada beberapa yang menggunakan standar internasional, ada juga yang menggunakan standar untuk dia negara-negara persemakmuran. Oke. Jadi yang Vernier caliper ini adalah dasar-dasarnya ya, bahwasanya sini ada internal, mengukur internal, ini eksternal, ini adalah locking, ini dia main scale sama nano scale. Ya, paham ya? Kalau misalnya saya tunjukkan di sini, saya membuat contoh. For example, this Vernier caliper, this they are the main scale. Di sini nano scale, and this key for kunci untuk apa ya? Mana kalau misalnya bila mana sudah selesai, baru kita akan cek. Ya berapa? Maksudnya contoh ya, saya akan kasih contoh dia misalnya untuk mengukur diameter ini, setelah kita ukur seperti ini, baru kita akan kunci, baru kita calculate. Di sini ada tahapannya juga, saya sudah ringkas juga sini. Ya ini yang untuk digital, karena untuk digital. Ini senang aja ya kan. Artinya kalau misalnya kita ukur dan langsung nampak udah positif, hasilnya juga udah nampak lah, praktis kan seperti itu. Tapi untuk tahapan kalian, tahapan daripada adik-adik sekalian, ya lebih bagus memahami secara manual dulu kan seperti itu. Kalau misalnya kita paham secara manual, ya insya Allah digital itu is easy, ya kan? Semoga. Ini contoh-contohnya. Baru yang adjustment, ini udah saya rangkum di sini. Bagaimana kalau misalnya kita ambil benda kerja kedua, misalnya kita masukkan ke bagian apa yang harus kita ukur, dia ada bagian pertama, bagian kedua, baru kita ukur lah seperti ini kan, baru kita kunci. Setelah kunci baru kita coba. Oke. Jadi kalau misalnya yang ini standar-standar ya, mungkin di pertemuan pertama boleh baca ya standar-standar yang digunakan seperti itu. Lalu yang kedua, yang untuk mengukur akurasinya. Bahwasanya kalau kita lihat sini kan ada yang 0,05, ya kan, 0,05, 0,02 gitu kan. Itu cara mengukurnya seperti apa? Cara menghitungnya seperti apa? Ya cara menghitungnya seperti ini aja. Contoh kalau misalnya kita lihat di sini ya, di sini 49 ini adalah jumlah, yang ini adalah skala utama kan? Skala utama. Lalu yang ini adalah skala minimum. Nah seperti itu. Nah dia kalau misalnya ini kan titik temunya di sini. Artinya di sini kalau misalnya kita hitung dia 0,02, berarti di sini kan hitungnya ada 5 ya. 5, 10, 15, 20 kan gitu kan. Sampai sini dia adalah 50. Tapi yang untuk skala utama dia adalah 49. Jadi 49 skala utama dibagi 50 skala nulis. Ya kan? Dia hasilnya 0,98. Baru X-nya berapa? Tinggal X dikurang M. 1 dikurang 0,98. Jadi dia akurasinya adalah 0,02. Ya kan? Jadi 0,05 gitu juga.
Jadi kalau misalnya 0,05 itu ya perhitungannya seperti nggak jauh seperti itu juga, jauh seperti itu. Jadi lihat dulu skala utamanya dia berapa, skala non-nilainya dia berapa. Jadi dia posisinya 0 sama 0 seperti ini. Jadi titik utamanya adalah di 0, kan? Titik utamanya ada di 0 dan nanti dia ngeceknya itu yang untuk ini ya. Di jumpa 0 ini di titik berapa untuk skala utama? Seperti contoh yang tadi saya buat. Jadi ini untuk selanjutnya adalah untuk bagaimana membaca ya, membaca skala ya, skala reading ya. Skala reading ini kita lihat contoh ya. Paling mudah itu kalau misalnya kita membaca sigma itu paling mudah sebetulnya, ataupun kaliper ya. Contoh kita berpatokannya pada nilai 0 ya, berpatokannya pada nilai 0. Nilai 0 ini contoh kalau misalnya dia di 9 lewat berarti 9, berapa kan gitu. Kalau misalnya 10 lewat 10 berapa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat sini kan dia ada nilai scale-nya itu berapa? Tadi kalau misalnya kita lihat 3, misalnya ini ada 3 nih, 1, 2, 3 gitu kan, atau ini 1, 2, 3, ada 3 garis. Kalau kita hitung kan ada 15 harusnya kan. Nah berarti 0,15 kan seperti itu, sederhananya gitu. Tapi kalau hitung kalkulasinya yaitu 3 dikali 0,05. Yang 0,05 itu ada di sini. Ya kan? Nanti kalau misalnya udah export, ya udah macam itu aja gitu kan. Lihat kok, misalnya dia ada 3, ada 1, 2, 3 berarti 0,15 kan seperti itu. Tinggal ditambahkan aja 9,15 kan 9 tambah 0,15 kan seperti itu. Oke, untuk memperdalam ya, saya memang ada buku referensi ya. Saya udah melatihkan segala macam di buku referensi itu modul seperti itu. Jadi nanti mungkin di minggu pertemuan selanjutnya boleh dibaca kan gitu. Tapi sebelum untuk mengakhirkan, sebelum kita mengakhiri kelas ini, jadi ada tidak yang mungkin bisa menunjukkan menghitung menggunakan kaliper ini? Mungkin boleh angkat tangannya. Oke, silakan. Ini saya setting dulu ya. Saya setting di sini biar dia akan baca juga. Oke, silakan. Dia tulis di baru yang saya ada 2 pedal kaliper, mungkin 1 orang lagi kira-kira. Oh oke. Jadi silakan. Ya sebelum maju ke depan biar menunggu dulu ya, menunggu segala macam. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, penghitungannya sederhana kan seperti itu kan. Kalau misalnya udah paham, ya insya Allah inilah 25 poin. Jadi ada 25,15. Oke. Ya. Jadi di sini kalau misalnya kenapa 2,15? Boleh dilihat ya. Di sini 2,15. Artinya di sini ada menunjuk 5. Baru nanti ini garisnya berapa? Itulah komanya. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke. Oke, 12,10. 12,10. Coba lihat. Betul nggak? 12. Kenapa dia 12,10? Dia 12 baru sisanya adalah yang 10 itu. Dia sejajar. Ya kan? Coba. Paham kan?
Wah, oke. Artinya nanti kalau misalnya ke depannya ya, boleh pas mengukur alat ukur ataupun benda-benda kerja, jadi perhatikan ya skala nuliusnya, dia sejajar dengan skala utama. Jadi kalau misalnya 9 lewat berarti koma berapa? Nah itu sesuaikan dengan skala nulius dan skala utama. Oke. Jadi sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Sampai di sini? Jelas ya, pas. Oke. Terima kasih. Jadi karena materi ini saya rasa sudah paham ya secara praktis dan dilihat juga secara teori dan praktisnya mungkin udah lihat secara 50-50 ya. Jadi bisa memahami. Jadi untuk kedepannya, pelajaran kedepannya mungkin kita akan membahas tentang Hegel, ya, tentang Hegel atau segala macam yang mohon dibaca di modul yang saya sampaikan di sini. Jadi mungkin cukup sampai di situ ya. Motivasinya untuk hari ini mungkin tetap semangat ya, tetap melangkah karena hari ini melangkah belum tahu nih ke depan itu seperti apa gitu kan. Jadi hari ini betul-betul melangkah untuk belajar walaupun sedikit, insya Allah nanti ke depannya akan mendapatkan yang diinginkan ataupun cita-cita yang dicapai bisa tercapai lah, yang diinginkan bisa tercapai. Mungkin seperti itu aja. Jadi kita akhiri dengan penuh doa ya, doa masing-masing menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Terima kasih, saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.